Dan hari ini Bapak Ibu hadir di acaranya Ciputra Enterprise Club. Sebelumnya Bapak Ibu di sini sudah pernah tahu atau pernah dengar tentang Ciputra Enterprise Club belum? Belum pernah. Oke, baru pertama kali berarti ya. Nah, jadi boleh saya sampaikan sedikit bahwa Ciputra Enterprise Club ini adalah salah satu komunitas kewirausahaan yang didukung oleh Ciputra Group. Dan ini didukung resmi oleh Ciputra, bukan didukung perorangan ya teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi kita komunitasnya dari tahun 2020 kemarin dan sampai hari ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Dan untuk member dari komunitasnya kita sendiri sudah ada 8.000 sampai 10.000 member yang tersebar gak hanya di Indonesia, tapi ada juga teman-teman yang di luar negeri. Jadi teman-teman sebagai pekerja imigran di luar negeri juga bergabung di komunitas kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu pada malam hari ini di sini Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah punya bisnis pribadi atau punya usaha pribadi belum? Saya boleh minta tangan-tangannya yang sudah punya bisnis pribadi? Oke, 1, 2, 3. Jangan malu-malu Pak. Ada 3 juta orang yang punya bisnis pribadi. Nah, kebetulan hari ini kita juga akan sharing sedikit tentang komunitas kita, tentang komunitas kewirausahaan kita. Nah, pada malam hari ini yang akan sharing tentang komunitas kita bukan saya, tapi adalah salah satu koordinator dari komunitas kita, salah satu koordinator dari komunitas Ciputra Enterprise Club yang sudah mengkoordinir teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga akan menambah ke Jawa Barat. Beliau ini masih muda, semangatnya sangat luar biasa sekali. Ya, dulunya adalah seorang karyawan juga sama seperti saya juga karyawan ya teman-teman. Nah, tapi hari ini beliau sudah memutuskan untuk membuat sebuah bisnis baru, bergabung di komunitas, dan hari ini beliau akan sharing mengenai komunitas kita yang luar biasa ini. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Ibu Kristi. Orang-orang yang visi dengan orang yang mau
goals. Sebuah cita-cita yang mau kita capai, betul ya? Dan mungkin kita membangun sesuatu tanpa goals, tanpa tujuan, tanpa cita-cita. Nah, pertanyaannya nih, apa sih cita-cita yang ingin kita capai? Tujuan apa yang ingin kita capai? Nah, rata-rata orang Indonesia membangun usahanya dengan memiliki 6 tujuan besar ini. Nah, ini dia. Rata-rata orang Indonesia Bapak Ibu memiliki 6 tujuan besar ini dalam membangun usahanya. Rata-rata ini, nanti nggak bisa kemungkinan ya. Kalau Bapak Ibu katakan di sini, pengen sesuatu yang berbeda. Oh, nggak bisa saya punya sendiri nih. Cita-cita saya, goal saya ada di sini. Nah, dan menutup kemungkinan. Tapi rata-rata orang Indonesia menurut survei, sebagian besar orang Indonesia terangkum di dalam 6 hal besar ini intinya. Apa aja itu? Yang pertama adalah memiliki dan mengembangkan usaha. Usaha yang menyebar ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada cabang bisnis saya. Siapa nih yang ingin seperti itu? Boleh kan? Oke, ada 20.000 orang yang ingin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, siapa nih yang ingin memiliki mobil baru yang dicapai di tahun ini? Oke, ada 50.000 orang yang mau, saya juga mau Bapak Ibu. Nah, siapa yang ingin perjalanan dari sini? Oh, haji boleh. Oke, ada 40.000 orang yang mau, mantap. Siapa yang pengen semua berkata-kata berjalan ini? Boleh tangan. Oke, 80.000 orang yang mau. Nah, siapa yang pengen pensiunnya sejahtera? Boleh tangan. Oke, ya nah, kita maju jangan berpikir saya tidak usah lama. Jangan dikatakan ya. Kalau bisa, umur kamu jangan nanti pensiunnya pensiun terakhir sejahtera. Nah, siapa nih yang pengen independen dalam finansial? Kalau bersama keluarga, nggak bingung besok penghasilan dari mana, nggak bingung besok makan apa. Puasa juga ya Bapak Ibu ya. Ada 10.000 orang yang pernah belum, sudah semua dong. Ya, kita semua di pasti menginginkan semua ini, menginginkan tujuan. Saya belum bisa kita, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita sayangi, betul ya? Maupun orang-orang yang kita kasih di rumah Bapak Ibu. Nah, saya belajar di psikologi ini, katanya sebelum kita membuat seluruh dunia percaya pada visi kita, percaya pada tujuan kita, impian kita, satu-satunya orang yang harus percaya pada kita adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Rekan-rekan yang pertama-tama harus percaya pada kita adalah diri kita sendiri. Sebelum kita bisa membuat seluruh dunia percaya pada visi-visi besar kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rekan-rekan, izinkan saya hari ini untuk mengajak teman-teman belajar melakukan sedikit aplikasi diri sederhana. Boleh ya? Oke, boleh diangkat tangan kanannya semuanya. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya semuanya boleh ya? Oke. Sekarang tadi biasanya katakan sama-sama, saya pasti bisa. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Oke. Sekarang tangan kanannya diangkat. Teman di kanannya ditepuk. Katakan kamu pasti bisa. 1, 2, 3. Kamu pasti bisa. Oke. Tangan kirinya diangkat sekarang. Dan kamu jadi katakan kamu pasti bisa. 1, 2, 3. Kamu pasti bisa.
target. Nah, betul sekali. Ini semua adalah target ya. Target goals yang harus betul-betul dicapai, jangan cuma angan-angan. Nah, ketika ini menjadi target kita, artinya kita sedang membidik ini, kita sedang membidik target kita. Nah, saat kita harus sedang membidik target kita nggak cuma boleh punya kepercayaan diri aja, terus pokoknya aku nak kalau saya di sana. Tapi kita juga harus memperhitungkan secara logis dan realistis. Kira-kira saya kalau membidik target saya di sana dengan jarak sekian, dengan kemiringan sekian, apakah akan kena target saya? Ataukah akan meleset? Nah, jadi kita juga harus memperhitungkan secara realistis. Oleh karena itu teman-teman, sekarang setelah kita percaya bahwa kita masih bisa, saya ajak teman-teman untuk memperhitungkan secara realistis juga. Nah, rekan-rekan, dengan kondisi kita hari ini, realita kita hari ini, kondisi pemasukan kita hari ini, kondisi keuangan kita hari ini, kondisi bisnis kita hari ini, realita hari ini, kira-kira nih berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai cita-cita yang tadi, yang kita gambarkan tadi. Kira-kira nih kalau dengan pemasukan kita hari ini, kondisi keuangan kita hari ini, berapa lama lagi bisa pergi umroh sama keluarga? Berapa lama lagi bisa pergi haji sama keluarga? Berapa lama lagi bisa beli rumah? Berapa lama lagi bisa beli mobil idaman kita, rumah impian kita? Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan kalau melihat income kita hari ini, teman-teman? Nah, itu yang harus kita perhitungkan, itu yang harus kita pertimbangkan dengan realita hari ini, sampai kapan saya bisa mencapai. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kenapa sih kok seringkali seseorang mempunyai cita-cita yang begitu besar, seseorang mempunyai impian yang begitu besar, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu, tapi ketika ditanya apa nih terwujudnya, nggak tahu, berarti sih kapan-kapan aja pokoknya nanti pasti terwujud, tapi nggak tahu kapan. Nah, sini dia teman-teman, seringkali jadi seperti ini. Kita masuk di dalam tahun yang baru, Januari ini. Nah, kita masuk Januari, kita punya resolusi. Saya Januari ini, tahun ini saya pengen A, B, C, D. Kita ingin mewujudkan begini A, B, C, D. Lalu bulan Februari, Maret, April, Mei, Desember. Ternyata belum terwujud nih. Gak apa-apa deh, tahun depan aja saya wujudkan. Kita kembali lagi di Januari lagi. Ya, awal-awal tahun seperti sekarang nih, ini masih bulan kedua ya. Nah, kita punya resolusi lagi A, B, C, D. Ini mewujudkan ini. Jalan lagi Februari, Maret, April, Mei, Desember lagi nih. Gak apa-apa deh, tahun depannya lagi aja. Akhirnya waktu demi waktu berlalu, hari demi hari, minggu, tahun demi tahun, sampai kita nggak sadar bahwa pandemi sudah 5 tahun yang lalu ya. Nah, pandemi itu sudah 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu loh teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, 5 tahun ini apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berharga, sesuatu yang signifikan untuk hidup kita, ataukah 5 tahun ini hanya berjalan begitu saja sampai nggak sadar sudah 5 tahun. Nah, oleh karena itu mulai malam ini saya percaya Bapak Ibu rekan-rekan, malam ini, hari ini, di tanggal 27 Februari 2024 kita sama menjadi kursi ini satu persatu bukan karena sebuah kebetulan. Tapi malam ini kita mau mengandung sebuah langkah yang berbeda, di mana hal ini boleh menjadi langkah sebuah bagi kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya berharap kita semua tahun 2024 ini boleh menjadi tahun kebahagiaan bagi kita, tahun kemenangan bagi kita, tahun di mana kita menghadapi sebuah langkah perubahan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu apa sih yang harus kita lakukan di tahun ini? Nah, menurut Ciputra nih, juga menurut saya ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pengusaha, seorang entrepreneur harus memiliki 4 hal ini. Apa saja itu? Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu rekan-rekan, 4 hal yang wajib dipersiapkan. 4 hal yang wajib dipersiapkan oleh seorang pengusaha, seorang entrepreneur harus memiliki ini. Nah, ini boleh difoto atau dicatat ya teman-teman ya. Ini dijadikan CN nanti teman-teman. Selanjutnya itu dibikin bahwa ini adalah 4 hal besar, 4 pilar dasar yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi seorang pengusaha rekan-rekan. Nah, sekarang yang foto. Nah, kedua. Oke, sudah ya? Oke, sudah difoto, sudah dicatat. Oke. Nah, jadi rekan-rekan ini adalah 4 hal dasar yang harus dipersiapkan sebagai seorang pengusaha. Seorang entrepreneur harus memperhatikan ini semua. Apa aja itu kita bahas satu-satu boleh ya? Nah, yang pertama nih kita harus
kuncinya apa nih? Bayangkan dulu nih, teman-teman pengen jadi orang yang seperti apa sih? Oh, saya pengen jadi orang yang seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu nih pengen jadi orang yang seperti apa, silakan dengan sengaja ceburkan diri Anda, masukkan diri Anda ke dalam ekosistem yang isinya orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena lama-lama mereka juga akan membentuk kita jadi orang yang seperti itu. Saya memasukkan diri saya ke dalam ekosistem isinya teman-teman pengusaha semua. Otomatis setiap hari mereka akan selalu ngobrol soal bisnis. Tadi ada promosi usaha ini nih, tadi ada bisnis ini nih. Sekarang lagi tren kalau promosi bisnis seperti ini caranya. Otomatis kita juga akan terbentuk jadi orang yang seperti itu. Nah, itu kenapa ekosistem kita mau nggak mau akan mempengaruhi diri kita. Oleh karena itu perhatikanlah siapa sih orang-orang di sekitar kita yang akan membentuk diri kita kemana-mana. Nah, ini yang pertama loh guys, dikatakan. Yang kedua adalah tingkatkan kapasitas. Nah, apa nih artinya tingkatkan kapasitas? Misalnya nih, kadang-kadang saya ngomong, saya ingin jadi seorang CEO di perusahaan Google. Oke, berarti mimpinya tinggi sekali ya, CEO di perusahaan Google nih. Berarti berarti tahu nggak caranya menghandle perusahaan Google agar perusahaan Google ini tetap untung? Waktu saya nggak ada pengalamannya. Google sih tahu nggak caranya handle 200.000 karyawan? Waktu saya nggak tahu ya 200.000 karyawan kayaknya banyak banget ya. Mungkin sih tahu nggak caranya biar perusahaan Google ini tetap profit? Wah, saya nggak ada pengalaman. Pertanyaannya nih, omong kosong nggak? Kalau saya ngomong, saya ingin jadi seorang CEO di perusahaan Google, tapi nol foto, nggak tahu sama sekali soal bisnis. Omong kosong banget ya. Dengan omong kosong hanya impian anak-anak omong kosong. Nah, sekarang nggak usah pulang-pulang deh. Saya ngomong saya ingin jadi seorang pengusaha kuliner paling terkenal di Kota Malang. Oke, sih berarti bisa masak ya, bisa masak. Ternyata bapak ibu terkenal. Kalau waktu masak telur, oke betul saya lari ya. Terus saya nggak mau balik lagi ke situ. Nah, pertanyaannya nih, kalau basic aja, hal dasar aja saya tidak mau belajar untuk menguasai. Pertanyaannya, omong kosong nggak kalau saya ingin jadi seorang expert di bidang tersebut? Omong kosong ya. Nah, oleh karena itu tingkatkan dulu kapasitas diri kita, tingkatkan dulu kemampuan diri kita. Karena kata orang keberuntungan itu bukanlah keberuntungan sebetulnya, tetapi keberuntungan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan Bapak Ibu. Jadi siapa sih orang-orang yang beruntung? Adalah mereka yang ketika ketemu dengan kesempatan itu mereka sudah langsung siap untuk meraihnya. Sebetulnya semua orang di dunia ini pernah ketemu dengan yang namanya kesempatan, tetapi masalahnya tidak semua orang pernah siap untuk langsung mengambilnya. Oleh karena itu diri kita menjadi pribadi orang yang siap, sehingga kita kesempatan bisa diambil, sehingga kita bisa orang yang beruntung Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tingkatkan kapasitas kita dulu. Nah, lalu yang ketiga adalah perencanaan keuangan Bapak Ibu. Perencanaan keuangan maksudnya kemarin saya sempat dengar di Suara Surabaya di radio. Kalau gimana juga kena ya, kasihan ya radionya ya, Suara Surabaya ya. Nah, di Suara Surabaya ada survei. Survei ini mengatakan profesi titik-titik adalah profesi yang paling banyak berdoa. Profesi apa kira-kira yang paling banyak berdoa? Ada yang bisa nebak? Nebak apa sih yang boleh? Ustaz? Oke, siap. Ustaz ya. Profesi apa Pak kira-kira? Sopir bis, pantas ya Pak ya? Oke. Ya. Ustaz, sopir bis, ada lagi teman-teman? Pendeta, siap. Pendeta, ada lagi? Pengusaha Pak, ini saja ya. Oke, sabar tadi ya. Kita lihat satu-satu ya. Pak Ustaz, Pak Pendeta. Nah, sama-sama tokoh agama ya. Pasti nih, ya Pak ya. Ini berdua sudah jelas, sudah pasti nih berdua. Karena memang pekerjaannya adalah berdua. Nah, yang kedua adalah sopir bis pantas. Nah, sopir bis pantas sudah pasti banyak berdua harusnya ya. Karena mereka berapa penumpang gitu ya. Kalau itu nggak gawat ya Pak ya. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu, mereka memang banyak berdoa. Menurut survei mereka memang banyak berdoa. Tetapi ternyata profesi ini masih kalah sama profesi yang satu ini. Ternyata profesi itu adalah seorang pengusaha Bapak Ibu. Ternyata menurut survei ini profesi pengusaha itu paling banyak berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang pengusaha setiap pagi selalu membuka matanya dalam rasa deg-degan. Hari ini saya bikin 100 biji kue, apakah akan terjual semuanya? Ataukah kue ini akan nggak laku sehingga saya buat 100 biji kue sehingga saya rugi? Bulan ini omset usaha saya apakah akan capai omset sehingga bulan
Sehingga akhirnya saya didemo sama karyawan saya. Yang demo nggak cuma karyawannya, demo kan juga ikut demo nanti ya. Nah, oleh karena itu seorang pengusaha selalu menghadapi yang namanya ketidakpastian Bapak Ibu rekan-rekan. Oleh karena itu seorang pengusaha membuat fondasinya. Fondasinya apa? Fondasinya seorang pengusaha adalah perencanaan keuangan Bapak Ibu. Nah, ini adalah fondasi seorang pengusaha. Perencanaan keuangan adalah fondasi dari seorang pengusaha. Nah, ketika kita memiliki perencanaan keuangan yang kuat, saat terlepas badai hembus angin, terlepas badai ya, kita masih bisa tetap berdiri. Karena kita memiliki perencanaan keuangan yang kuat. Karena seorang pengusaha selalu menghadapi ketidakpastian setiap harinya. Oleh karena itu perencanaan keuangannya harus diperkuat lagi. Nah, ini banyak lubang yang banyak dialami oleh seorang pengusaha. Tentunya banyak di sini. Oleh karena itu harus hati-hati di bidang perencanaan keuangan. Lalu yang kedua adalah tambah sumber penghasilan Bapak Ibu. Pernah diberi kesempatan mengatakan bahwa jangan menaruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Kenapa nih? Kan enak ya, prinsip praktis tuh. Kenapa kok nggak boleh? Kan saya dapat 10 telur nih, saya taruh di satu keranjang pokoknya. Saya kan gampang ya, nentengnya tinggal nenteng satu keranjang aja. Tapi kenapa kok nggak boleh malah? Kenapa kira-kira? Ya. Betul sekali. Kalau misalnya di sini nenteng satu keranjang isi 10 telur, saya jalan, kesandung Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kalau jatuh semua, sehingga apa? Sehingga saya sudah tidak memiliki sumber daya apapun lagi, karena sudah hilang semua, pecah semua. Sehingga saya sudah nggak bisa bertahan lagi, sumber daya saya hilang semua. Nah, tetapi kali ini Bapak Ibu, kali ini saya dapat 10 telur orang ini. Tetapi kali ini saya mengambil pilihan yang berbeda. 3 telur saya taruh di keranjang ini, 2 telur saya taruh di keranjang ini, 5 telur saya taruh di keranjang ini. Nah, saya jalani. Jatuh keranjang saya. Keranjang yang isinya betul Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada saya? Saya hanya kehilangan telur saja, tetapi masih memiliki 8 telur lainnya, sehingga saya masih bisa bertahan hidup karena masih memiliki 8 sumber daya yang lainnya Bapak Ibu. Nah, inilah yang dinamakan diversifikasi teori dalam ekonomi yang namanya diversifikasi teori Bapak Ibu, di mana kita harus memiliki lebih dari satu sumber income yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau di dunia ini banyak hal yang kita bukan bisa terjadi. Di dunia ini tidak ada yang namanya tidak kepastian. Yang pasti hanyalah tidak pasti, betul ya? Nah, contohnya apa? Tidak terjadi, tiba-tiba terjadi. Contohnya adalah pandemi kemarin Bapak Ibu. Di dalam 100 tahun terakhir tidak pernah terjadi pandemi yang sebelumnya hampir sedunia global. Yang mentok-mentok biasanya cuma ada demam berdarah di Jawa Barat gitu ya. Ada demam berdarah di daerah sana, malaria di daerah sana, daerah Lampung misalnya. Nah, tetapi nggak pernah terjadi seglobal ini sampai seluruh dunia yang berhasil semua, sampai banyak usaha-usaha yang bangkrut. Nah, kemarin nggak cuma usaha-usaha kecil aja Bapak Ibu, tapi banyak uang-uang besar yang itu terdampak, betul ya? Banyak usaha-usaha besar yang itu meningkat. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mempersiapkan hal-hal tidak terduga. Kita harus memiliki lebih dari satu keranjang, lebih dari satu sumber, agar kalau satu sumber tiba-tiba nih, karena hal-hal tidak terduga tiba-tiba untuk sumbernya, kita masih memiliki sumber yang lain untuk bertahan. Nah, itu Bapak Ibu, itu diversifikasi namanya. Oleh karena itu harus memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, atau sumber penghasilan kita. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, kita sudah bahas ini apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang pengusaha. 4 hal apa aja yang penting dipersiapkan. Oke, Bu Gracie, sekarang saya sudah tahu nih 4 hal apa aja yang penting untuk saya persiapkan. Pertanyaannya Bu Gracie, gimana caranya agar saya bisa mempersiapkan ini? Saya sudah tahu nih, tapi saya nggak tahu caranya bisa mempersiapkan hal ini. Nah, kita baikkan Bapak Ibu, Ciputra malam hari ini hadir untuk membantu kita mempersiapkan diri kita di tempat hari ini. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu untuk Ciputra dong. Nah, kita membantu kita untuk bisa mempersiapkan diri kita di dalam tempat-tempatnya. Nah, bagaimana caranya kita bahas satu-satu, boleh ya? Nah, yang pertama nih, kita ngomong soal ekosistem. Gimana sih caranya mempersiapkan ekosistem kita? Nah, tadi saya bilang di sini namanya Ciputra Entrepreneurs Club ya, itu adalah untuk komunitas ya Pak ya. Nah, Entrepreneurs Club artinya komunitas pengusaha teman-teman. Jadi di sini memang kita komunitas pengusaha, di mana ini teman-teman para pengusaha semua nih, dari teman-teman yang skalanya kecil sampai skalanya besar, pengusaha yang biasa sampai kuliner semuanya ada. Jadi dari
Kalau saya sih senang banget ya dapat ini ya. Nah, nanti kita akan sharing nih ke teman-teman gimana sih caranya teman-teman juga bisa ikut seperti ini, dapat trik juga seperti ini. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya nih kita mau menunjukkan diri kita dalam sebuah komunitas, sebuah ekosistem, kita harus tahu dulu ya. Kira-kira saya worth it ya masuk itu, betul ya? Saya ada untuknya nggak? Ada tipasnya nggak? Kalau untuk program diri saya di sana, betul ya? Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu. Ini bagus atau enggak? Ini bisa atau enggak komunitasnya? Dari mana? Dari siapa sih yang membentuk komunitas ini? Nah, siapa sih yang membentuk komunitas ini? Yang membentuk komunitas ini adalah rekan-rekan. Siapa itu rekan grup? Rekan adalah salah satu perusahaan kolaborasi yang besar di Indonesia yang memiliki lebih dari 100 project tersebar di 43 kota di Indonesia dan juga luar negeri. Nah, ini kita harus beranya ya, belum ya. Nah, ini kita harus beranya. Mungkin rekan-rekan sebenarnya kita itu perusahaan apa teman-teman? Properti ya Pak ya, perumahan ya, properti ya rekan-rekan ya. Nah, tetapi rekan-rekan ternyata kita nggak cuma properti aja, ternyata kita banyak bidang juga. Nah, teman-teman tahu ada Susbel? Kalau di sini ada ya, Susbel ya. Nah, Susbel itu seluruh Indonesia. Yang kita rekan-rekan tahu teman ini Jayanto? Tahu ya, itu yang bagus ya. Jadi banyak sekali bidang usaha yang dibuka di Surabaya sudah ada rumah sakit Madani juga. Rumah sakit Madani juga terbagi di Surabaya. Jadi banyak sekali nih sektor usahanya. Ada juga sekolah kita berkat, universitas berkat, juga ada ya. Jadi memang pusat kolaborasi. Bahkan yang kita nggak tahu itu aslinya di Buka, ternyata Buka aslinya di mana-mana. Nah, perusahaan kolaborasi yang satu ini nih, perusahaan raksasa yang di Indonesia yang satu ini bekerjasama dengan perusahaan raksasa yang lainnya, kolaborasi yang lainnya. Itu siapa? Yaitu Tunas Group rekan-rekan. Nah, kalau Tunas Group ini mungkin rekan-rekan tahu manajemen finance, manajemen finance itu definisi mobil. Nah, Tunas Group ini memiliki 127 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia juga. Jadi Tunas Group ini juga salah satu perusahaan kolaborasi di Indonesia. Nah, perusahaan kolaborasi yang satu ini nih bekerjasama dengan perusahaan kolaborasi yang lainnya. Nah, jadi perusahaan kolaborasi satu dibuka bersama dengan Tunas Group. Kalau raksasa, ketemu raksasa, kira-kira kan membutuhkan sesuatu yang kecil atau yang besar? Besar ya. Kalau gajah ketemu gajah pasti bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau KFC ketemu McD, kira-kira juga masih kecil. Nah mungkin ya. Nah oleh karena itu kita tahu bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang besar. Ini adalah sebuah proyek yang besar. Pertanyaannya nih, mau nggak teman-teman tergabung dalam proyek yang besar ini? Mau nggak teman-teman menjadi bagian dari dalam pergerakan yang besar ini? Mau nggak? Kalau saya sih mau banget ya. Nah kita akan bahas ini gimana sih caranya teman-teman bisa menjadi bagian di dalamnya. Nah yang pertama nih soal ekosistem. Gimana caranya meningkatkan ekosistem kita, meningkatkan surga kita. Nah lalu yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Caranya bagaimana? Nah kebetulan membantu kita untuk meningkatkan skill bisnis kita. Nah gimana sih caranya meningkatkan skill bisnis kita? Dengan mengikuti program pelatihan yang disebut bisnis dan juga kemarin kita sempat mengadakan beberapa training rekan-rekan. Nah salah satunya ada training bersama Shopee. Jadi dari pihak Shopee langsung kemarin rekan-rekan itu kerjasama dengan kita memberikan bimbingan secara intensif untuk teman-teman anggota komunitas. Nah, bimbingan secara intensif ini tentang gimana caranya jualan kembali ke base. Loh, Bu Christine jualan kembali ke saya kok pakai gambar ya? Kan tinggal upload. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita cari di Shopee ini, contohnya kita cari produk batik ya, kita pakai
tuyulnya bagus sih gitu. Ada tuyulnya kayak gitu. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata bukan karena tuyulnya. Ternyata ini yang namanya dibawa ke branding gitu kan. Nah, ternyata produk kita yang sudah bagus tidak cukup produk saja, tapi harus juga memiliki branding image yang bagus. Dengan kemarin sempat baca nih, ada pelatihan soal branding juga. Gimana sih caranya membranding usaha kita lebih lanjut. Nah, lalu kita juga ada pelatihan soal yang lain-lainnya nih, ada sama itu branding, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kita mengadakan banyak pelatihan. Ada juga tentang public speaking, ada juga tentang leadership, ada juga tentang digital marketing. Jadi banyak sekali skill-skill yang kita asah ke teman-teman agar teman-teman bisa meningkatkan dirinya lebih lagi, meningkatkan kapasitasnya lebih lagi. Nah, ini yang kedua kan. Nah, lalu selain meningkatkan kapasitas kita dalam bidang skill bisnis, kita juga mengajak teman-teman untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan dirinya di dalam bidang promosi rekan-rekan. Nah, gimana caranya adalah dengan satu mempromosikan usaha kita di acara Morning. Nah, acara Morning apa? Ini adalah setiap hari Senin sampai Sabtu teman-teman. Nah, biasanya rekan-rekan di komunitas Inggris, kalau acaranya ada acara 3 kali sebulan itu sudah cukup banyak biasanya. Kalau berarti komunitasnya banyak acara nih, sebulan ada 3 kali. Tetapi kalau di komunitas ini bukan sebulan 3 kali rekan-rekan, tapi setiap hari luar biasa itu teman-teman begitu dong. Nah, kita dimulainya dari rekan-rekan. Acaranya kita bukan setiap hari dengan yang berbeda-beda nih. Contohnya Senin bisa dengan IT, Selasa boleh kesehatan, Rabu boleh cuti, Kamis properti, Selasa baru wisata, besok ekspor dan ekspor. Jadi misalnya, oh bagus sih usahaku soal kuliner nih. Nah, silakan langsung dari Senin yang soal Selasa yang soal kuliner, usahaku bidang jasa. Silakan masuk dari Senin yang tentang jasa. Di situ teman-teman bisa promosi usahanya juga, ketemu sama teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Nah, selain itu, di sini teman-teman juga belajar untuk mempromosi usahanya di katalog bisnis kita di website officialnya Ciputra. Jadi ini kita bisa branding ya. Usahaku loh masuk di website officialnya Ciputra. Masa iya sih? Oh iya loh, ini loh buktinya. Ini nggak kasih linknya. Nah, ketika mereka buka linknya, kebetulan masuk ke website itu ada usaha kita. Nah, usaha kita dipromosikan di sana. Kan meningkatkan branding kita ya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa ada acara-acara TikTok nih. Teman-teman yang punya usaha bisa dikirimkan ke Jakarta, bisa kirimkan usahanya nanti dikirimkan sama tim TikTok kita di Jakarta. Juga ada yang ada Spotify. Nah, ini seperti buzzer-buzzer ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diajak untuk memamerkan usahanya di expo kita, di buzzer-buzzer kita. Seperti itu. Nah, selain itu rekan-rekan, untuk anggota komunitas akan dapat kartu eksklusif seperti ini nih. Nah, ini kartu eksklusifnya. Nanti di sini ada namanya masing-masing nih. Tujuannya apa? Nanti kalau bicara tentang teman-temannya, aku anggota komunitas Ciputra loh. Oh, aku juga anggotanya nih. Yuk kerjasama kan lumayan ya. Nah, selain itu rekan-rekan, kartu ini juga dapat berhasil. Karena kartu ini bisa dipakai di beberapa fasilitas-fasilitas Ciputra. Seperti contohnya dari Ciputra. Oh, aku pengen kuliah gini, kuliah S2, atau saya pengen kuliahnya
Selamat pagi semua. Luar biasa ya. Oke, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Alan. Saya salah satu koordinator dari komunitas Ciputra Press Club yang hari ini boleh sharing buat teman-teman semua ya. Kalau biar panggilnya enak biar teman-teman ya. Kebetulan saya domisilinya dari Surabaya. Hari ini saya boleh sharing buat teman-teman di Malang. Saya jujur happy. Kenapa? Karena saya dapat banyak teman-teman dari komunitas Ciputra. Makanya saya percaya teman-teman juga bisa dapat sesuatu yang besar juga. Boleh ya? Karena nanti sedikit cerita dari Bu Christine. Kebetulan dulu background saya karyawan. Kurang lebih 10 tahun di pelayanan kontainer di Surabaya di office. Di sini ada yang karyawan? Ada? 1, 2, ya. Karyawan nggak apa-apa tuh ya? Cuma nggak kaya-kaya gitu. Benar ya? Nah, tapi menarik ketika saya gabung di komunitas Ciputra ini kurang lebih 3 tahun terakhir. Hari ini saya sudah resign dari kantor, saya bisa buka 3 usaha baru. Asik nggak? Asik sih. Mau tahu caranya nggak? Ya. Nanti kita cerita di belakang ya. Oke. Nah, yang kedua, pada saat saya ikut komunitas ini, biasanya kalau ikut komunitas kan cari ilmu, cari relasi gitu ya. Ternyata gabung di komunitas ini 3 tahun terakhir, saya bisa kumpulin modal dari programnya Ciputra aja itu kurang lebih 700 jutaan. Asik nggak? Asik kan? Buka usaha untuk modal ya, betul ya? Mau tahu caranya nggak? Mau, nanti saya cerita di belakang ya. Nah, jadi pastikan kita sama-sama fokus sampai akhir. Hari ini kita belajar katanya sampai jam 12 malam ya. Enggak ya, bercanda. Kurang lebih sesuai player ya sampai jam 9. Di belakang ada sesi tanya jawab. Jadi kita pastikan sama-sama belajar sampai akhir, boleh? Baik. Oke, saya mulai buat teman-teman. Saya buka dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman. Hari ini kita judul acaranya apa ya? Nah, tadi ya kalau biar bagaimana kita membangun bisnis secara digital, betul ya? Dan menciptakan sumber income bersama dengan Ciputra. Nah, caranya gimana? Hari ini Ciputra memang hadir dengan sebuah terobosan buat kita semua. Namanya Ciputra Entrepreneurs Club. Ini adalah sebuah komunitas bisnis yang visinya untuk menciptakan 4 juta entrepreneur di Indonesia. Harapannya teman-teman nih yang tadi belum punya usaha bisa didorong punya usaha beneran kayak saya, atau yang sudah punya usaha bisa bertumbuh lebih besar lagi bersama dengan Ciputra. Boleh ya? Dengan cara apa? Tadi banyak fungsi kita. Teman-teman mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan dan mendapatkan relasi nasional bahkan internasional, dipromosikan usahanya, dapat kesempatan relasi-relasi channel-channel baru, ada media katalog bisnis, member gathering, diskon-diskon, dan masih banyak lagi. Artinya secara umum programnya Ciputra bagus nggak? Bagus. Bagus. Yang merasa bagus boleh kasih tangan kanan buat saya. Kasih tunjuk seperti ini boleh. Taruh depan dada. Lalu ngomong ke kanan kirinya. Ini menarik. Ini menarik ya. Jangan aku ya, kalau ya. Ya, kalau nggak bagus ngapain saya di sini, betul ya? Nah, saya akan masuk ke langkah ketiga dari kata-katanya Amar Ciputra. Kaya itu bukan hanya ditentukan dari besarnya income kita, tapi bagaimana kita mengelola income. Ini bicara tentang apa? Pengelolaan keuangan. Kenapa harus pengelolaan keuangan? Karena realitanya semua bisnis, semua impian pasti butuh modal, betul nggak? Ada nggak bisnis tanpa modal? Ada. Realistisnya nggak ada ya, betul ya? Artinya kita harus kalau kita tidak rencanakan kapan sampainya, betul ya? Kalau di Ciputra kita inginnya teman-teman melakukan mempraktekkan yang semua orang pasti bisa, karena memang komunitas ini kan dibuka untuk siapapun Anda ya. Di komunitas ini nggak teman-teman nggak diajarin utang, walaupun kita kenalin sama perbankan, nggak diajarin cara main kripto atau apapun enggak. Silakan belajar sendiri dari teman-teman bersama anggota. Tapi kalau di Ciputra kita mau back to basic, tapi pasti tercapai. Apa itu? Cara mencapai target keuangan pada Ciputra, 1, cerdas kelola keuangan menabung. Yang kedua adalah sumber income. Pak, kenapa kok kembali ke menabung? Kok basic banget? Ya, karena ini kulturnya orang Indonesia. Saya sudah sering keliling ke berbagai kota di Indonesia. Kemarin bulan Oktober sudah seperti sesi di Hong Kong. Ternyata semua orang Indonesia itu pernah dengar kata-kata ini. Nah, kalau sudah besar, mau kaya, mau asetnya banyak, menabunglah yang banyak. Pernah dengar nggak? Kalau punya anak disampaikan ke anaknya, disampaikan ya. Kitanya sudah melakukan yang benar loh. Nah, karena ternyata banyak orang Indonesia ternyata nabungnya itu titip uang. Maksudnya gimana? Hari ini Pak saya taruh 1 juta Pak, bulan depan 1 juta Pak, 2 bulan lagi Pak tak tarik ya buat lebaran, gitu ya. Kira-kira kalau kayak gitu betul enggak modalnya? Enggak ya. Tapi kan kalau yang betul itu misalnya dicontoh, Mas aku punya impian mau punya cafe shop misalnya gitu ya, butuh modalnya 300 juta. Oke, mau dicapai berapa lama? Oke, artinya tiap bulan kita harus sisihkan berapa, saving berapa supaya sesuai target waktunya kekumpul modalnya. Kan itu cara betul ya. Tapi pertanyaannya, nabung konsisten kayak tadi sulit atau tidak?
Realitanya nggak semudah itu mungkin ya. Kenapa kira-kira? Kenapa nabung konsisten itu sulit? Kira-kira kenapa? Dan disiplin ya, apa lagi? Bolos ya, bolos apa lagi? Banyak godaan dari tetangga, dari Shopee gitu ya. Nah, apapun alasannya teman-teman, saya yakin satu hal teman-teman sepakat. Kenapa nabung konsisten itu sulit? Karena uang masuknya kurang, betul nggak? Betul ya. Kalau uang masuknya banyak, nabungnya apa? Bagaimana ya? Nah, makanya di Ciputra kita tidak hanya mengajari teman-teman bagaimana menabungnya benar, tapi bagaimana caranya nambah sumber income. Kalau teman-teman ditambahin sumber income-nya sama Ciputra, mau nggak? Siapa yang mau ditambahin sumber income sama Ciputra? Kalau kayak gitu kan benar ya. Nah, dan pola positif ini teman-teman, kita tuh lagi belajar polanya orang kaya. Kenapa kita bicara pola orang kaya? Ya, kalau kita mau sukses kan kita tiru yang sukses ya. Pola orang kaya itu apa sih? Satu, orang kaya itu hobinya koleksi aset, betul ya? Kalau bisa beli tanah tiap bulan. Nah, kalau kita mungkin belum bisa beli tanah tiap bulan, yang minimal nabunglah tiap bulan. Itu kan buat kumpulin aset pelan-pelan, betul ya? Yang kedua, orang kaya itu hobinya nambah bisnis baru, betul ya? Sumber income baru. Makanya kita juga harus belajar power mind bagaimana kita bisa menambah sumber income. Nah, dan pola positif ini, kebiasaan positif ini, itu selaras dengan bagaimana pak caranya masuk dalam komunitas Ciputra. Saya harus ngomong buat teman-teman, memang komunitas Ciputra ini bukan untuk siapapun Anda ya. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ada yang punya pabrik, pensiunan, siapapun Anda boleh masuk. Tapi memang kita filter. Kenapa di filter? Karena saya percaya teman-teman kalau mau masuk dalam komunitas, pasti maunya ketemu yang positif atau di atas kita, betul nggak? Nggak mau ketemu yang manis loh ya? Masa depan curang bener, kenapa ya? Makanya di filter. Filternya gimana pak? Kalau di luar sana ketika kita bicara komunitas bisnis yang bagus, paling gampang filternya ada fasilitas, ada iuran, wajar ya? PKK aja ada iuran. Tapi biasanya kalau komunitas bisnis iurannya lumayan. Contoh, partner bisnis saya itu komunitasnya Pak Hardiannya sama Pak Matiku. Pernah tahu nggak Pak? Itu iurannya katanya 10 juta per tahun, murah lah ya. Ada kemarin teman saya ngajak ikut komunitasnya Pak Hermanto Tanoko. Pernah tahu nggak Pak Hermanto? Yang punya Epic Clio, Jatavia, Tubuh Bangunan, tahu? Yang itu orang Malang loh. Nah, 2 tahun lalu dia bikin komunitas keren juga, ketemu offline sekali, seminggu sekali ada coaching online-nya sama timnya beliau. Tahu nggak iurannya berapa? Paling murah 15 juta per 3 bulan. Murah ya? Murah dong? Tanda itu kan teman-teman, saya nggak mau murah, nggak mau mahal ya. Itu wajar. Kenapa? Tadi Bu Kirsin cerita, Anda adalah rata-rata dari orang terdekat Anda. Bagaimana shortcutnya kita punya circle yang lain? Ya paling gampang ikut seminar atau komunitas kayaknya mahal, betul ya? Kan sederhana. Tapi menariknya, saya sudah ikut di komunitas Ciputra ini 3 tahun lebih. Ternyata di Ciputra ini nggak kalah bagus. Teman-temannya nggak kalah keren, fasilitasnya nggak kalah keren, kesempatannya juga luar biasa, malah banyak yang bisa kita praktekkan langsung. Tapi menariknya di Ciputra ini, dari Ciputra nggak kita iuran sekian kayak teman-teman tadi. Bahkan ternyata di Ciputra ini buat teman-teman masuk dalam komunitas, Ciputra tidak minta iuran. Kasih ya, tepuk tangan dong Ciputra ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk dalam komunitas Ciputra nggak perlu bayar iuran, tapi sebagai gantinya kita memang berharap memfilter yang masuk dalam komunitas adalah mereka yang benar-benar yang punya usaha mengejar mimpi. Apa indikatornya orang yang punya usaha? Mereka yang niat pasti ngumpulin modal, betul nggak? Logis ya? Kan nggak mungkin tanya sama saya, Pala mau punya usaha nggak? Mau pak? Sudah ngumpulin modal belum? Tidak mau pak, ngumpulin modal. Tunggu warisan aja. Kayak gitu dia punya usaha nggak? Ya, tanda kutip ya, masa nunggu orang tua nggak ada gitu ya? Pertanyaan kedua kan punya warisan. Kan gitu ya. Jadi ya buat teman-teman kalau mau masuk dalam komunitas Ciputra tidak perlu bayar iuran, tapi sebagai gantinya silahkan menabung pribadi. Tujuannya buat apa? Karena kita percaya satu titik teman-teman gabung komunitas pasti eksekusi usahanya atau mimpinya. Kalau pas eksekusi modalnya tidak ada, siapa yang dikasih? Betul ya? Nah, jadi silahkan. Nabung berapa pak? Sesuaikan dengan target dan kapasitas masing-masing. Mau nabung 20.000 per hari boleh, 50.000 per hari boleh, 1 juta per hari ya silahkan, kan gitu ya, itu buat anda masa depan. Tapi kalau di Ciputra memang kita buatkan program khusus supaya savingnya aman dan terpercaya. Ini buat teman-teman. Kita ini gambar sederhana ini. Pak, saya mau punya modal 80 juta. Ya sudah, tabung aja 20.000 per hari atau 600.000 per bulan. 10 tahun untuk 72 juta dan Ciputra kasihnya 80-90 juta. Pak, mau punya modal 145, ya sudah, tabung aja 40.000 per hari atau 1,2 per bulan. 10
10 tahun 144 dan Ciputra kasih 1,5 dan seterusnya. Nabungnya di mana? Ciputra memang nggak punya bank, nggak punya koperasi ya. Satu-satunya perusahaan finansialnya Ciputra itu di asuransi Ciputra Life. Jadi dibuatkan program khusus, kita savingnya di situ. Cuma biasanya ya, kalau saya buka slide ini banyak yang mikir gini, Alan, saya lihat ini komunitasnya bagus, teman-temannya keren, kesempatannya positif, nabung nggak masalah Pak. Tapi kok nabungnya di asuransi Pak? Katanya orang nabung di asuransi rugi. Pernah dengar gitu nggak? Mungkin ya, tapi disclaimer dulu, saya, Bu Christine atau siapapun yang gabung dalam komunitas ini, kita bukan agen asuransi Ciputra ya. Cuma memang syaratnya masuk di komunitas wajib nabung. Nabungnya di mana? Di satu-satunya anak perusahaan Ciputra bidang keuangan, supaya dikelola langsung sama Ciputra, dipertanggungjawabkan langsung sama Ciputra. Tapi dibuatkan program khusus ya, bukan untuk ini semangatnya bukan asuransi kesehatan atau yang lain. Semangatnya nabung kayak deposito, tapi dapat proteksi asuransi. Oke ya. Nah. Tapi saya belajar, memang banyak teman-teman ternyata stigma negatif terhadap asuransi itu ada juga. Satu, katanya klaimnya susah, pernah lihat itu kan? Mungkin pernah ya? Nah ya, kalau di Ciputra gampang teman-teman, tidak perlu cari agent, tidak ada agent, tidak perlu kantor, tinggal WhatsApp 10 menit dibalas sama manusia, jadi enak. Yang kedua, mungkin teman-teman pernah dengar ini, Pak, katanya orang, kalau saya nabung di asuransi 10 tahun 100 juta, pas saya tarik uangnya tinggal 50 juta, pernah dengar itu kan? Pernah ya? Pernah tahu nggak itu kenapa? Nggak tahu. Saya kasih tahu boleh nggak? Minimal besok-besok tahunya bisa jawab lah ya. Yang kedua kan pengusaha sudah finansial, betul ya. Kenapa demikian? Biasanya dua hal teman-teman. Yang pertama namanya asuransi itu biasanya digunakan di saham atau reksadana. Tahu ya saham ya? Saham itu bagus, tapi ada risiko, bisa naik, bisa minus. Tapi kalau di Ciputra tidak terjadi karena dijamin selalu positif. Bahkan tahun ini minimal 3% per tahun. Artinya apa? Ekonomi bagus bagian sini naik, ekonomi jelek bisa minus. Ciputra minimal kasihnya 3% per tahun. Batas bawahnya aja di atas deposito. Kan lumayan ya. Yang kedua, namanya asuransi. Kalau kita terjadi risiko, itu akan keluarkan santunan puluhan bahkan ratusan juta. Ciputra juga sama. Kita nabung 600.000, terjadi risiko dikantongin sama yang kuasa, keluarga dapat santunan 60 juta di luar saldo kita. Nabung 1,2 dapat 120 juta, 5 juta dan seterusnya. Tapi kalau boleh share pribadi ya, menurut saya sebagai seorang pengusaha itu wajib punya asuransi. Kenapa? Dan minta-minta. Saya pengusaha, saya ngatur cash flow di usaha saya. Dan minta-minta saya dipanggil sama yang kuasa mendadak. Keluarga saya akan ditagih utang sama supplier saya. Tapi keluarga saya akan kesusahan lagi utang sama konsumen saya. Saya sih nggak mau ninggalin utang buat keluarga ya, nggak tahu teman-teman. Karena utang itu kan hukum waris ya. Nah, tapi dengan adanya santunan besar ini, makanya perusahaan asuransi ada namanya biaya asuransi. Salah satu yang besar namanya biaya akuisisi atau operasional perusahaan. Yang kadang-kadang teman-teman nggak tahu, ternyata potongan akuisisi itu bisa setara 2 tahun, 3 tahun kita nabung. Makanya nabung 10 tahun, untuk potong 3 tahun, ya lumayan terasa, kan gitu ya. Tapi kalau di Ciputra beda. Di Ciputra ada potongannya, tapi hanya setara 1 tahun dipotong di awal. Tapi itu adalah biaya komitmen. Komitmen buat apa? Memastikan teman-teman kalau gabung di komunitas beneran nabung jangka menengah. Kalau kita nabung selama 10 tahun dari karir tidak bolong, potongan 1 tahun tadi dikembalikan 100%. Oke ya. Artinya risiko ikut komunitas ini apa Pak? Satu, teman-teman kita paksa keluar dari zona nyaman. Belajar bisnis online, presentasi usahanya, kenalan sama teman-teman baru, jangan ya. Yang kedua, teman-teman dipaksa nabung beneran jangka menengah. Supaya apa? Beneran punya tabungan. Orang Indonesia nggak dipaksa nabung nggak punya tabungan ya. Saya juga soalnya ya. Yang ketiga, risiko terberat. Pak, saya butuh dananya kepepet Pak. Tahun keempat, 5 saya butuh dananya, saya mau tarik. Boleh nggak? Silahkan. Mau ditarik nggak apa-apa. Cuma kalau ditarik sebelum komitmennya 10 tahun, biaya komitmen 1 tahun yang dipotong di awal yang harusnya ganti jadinya hangus. Artinya ini komunitas ini harusnya gratis, nabung aja. Tapi kalau kita tarik sebelum komitmennya, ikut komunitas ada biaya berapa? Lebih kurang 1 tahun kita nabung. Oke ya, itu risiko tersedia. Tapi saya cerita, saya nabung di sini 1.200.000 tiap bulan. Hari ini saya tarik selama 3 tahun saya gabung, terus saya tarik sekarang kan kepotong 1 tahun ya, berarti hangus hampir 15 juta. Tapi apa yang saya terima selama 3 tahun terakhir ini nilainya jauh lebih besar. Satu, saya dapat relasi luar biasa banyak, pengusaha, profesional, macam-macam. Zaman sekarang relasi itu aset, betul ya? Yang kedua, selama 3 tahun terakhir, saya bisa buka 3 usaha baru. Satu ada di bidang perkebunan, ada di usaha makanan di Surabaya, sama ada juga tambah udang di Sumeneb.
bisnisnya jalan, hasilkan cuan kan lumayan ya. Yang ketiga yang menarik lagi, selama 3 tahun terakhir, saya dan Ciputra itu bisa mengumpulkan modal kurang lebih sekitar 700 jutaan. Hari ini hangus 15 juta, dapat 700 juta, masih untung nggak? Untung nggak? Yang penting pengusaha itu kan untung, betul ya? Yang sederhana. Tapi ya, kembali lagi, buat apa hangus? Toh saya atau teman-teman ada tidak ada program ini pasti nabung kok. Tapi kalau di luar sana kita nabung, paling cuma dapat admin, dapat bunga, selesai, betul ya? Di Ciputra, teman-teman dipinterin, dapat relasi, dipromosikan usahanya, dapat opportunity, dapat kesempatan. Itu loh mahal, boleh ya? Nah, ini gambarannya Pak, saya mau punya modal 350 gimana? Nabung aja 20 juta tiap bulan, 10 tahun kumpul 300, dan Ciputra dapatnya 350, ditarik tengah-tengah, kepotong 1 tahun. Saya mau pahitnya ya, potong 1 tahun. Tapi Pak, kalau nabung 10 tahun kelamaan, nah boleh juga nabungnya yang program kedua hanya 5 tahun, tapi itu kayak deposito yang di lock ya. Nabungnya 5 tahun di lock, nanti dicairkan sesuai komitmen kontrak, bisa tahun ke-10 sampai ke 50. Nah, contoh misalnya saya nih, saya usia 31, saya mau punya uang 1 miliar, gimana caranya? Nabung selama 5 tahun, 2 jutaan, 5 tahun kumpul 130 juta di lock. Terjadi risiko, dipanggil sama yang kuasa, keluarga dapat 1 miliar. Tidak terjadi risiko, nanti saya pensiun, agak molor sedikit, dapat uangnya 1 miliar. Kan lumayan ya, ya silakan. Itu yang pasti-pasti aja. Nah, yang pasti gini, kalau kita saving kan butuh jaminan ya. Jaminannya apa? Yang pasti Ciputra itu udah 42 tahun di Indonesia. Kalau buat program itu masih legal. Dan mungkin lah aneh-aneh. Semua produk keuangan harus diawasi OJK. Mungkin bertanya, Pak ini beneran Ciputra Pak? Paling gampang telepon aja di Teranda, telepon Taman Dayu. Pak ada yang program Ciputra tersebut nggak sih? Tapi jangan tanya ke staff ya, tanyanya manajer atau GM ya. Staff itu belum masuk gitu. Ya silakan tanya aja. Ini memang dari Ciputra. Yang kedua, program ini teman-teman, Ciputra bangun program ini modalnya 250 miliar. Buat apa? Dijaminkan ke OJK, memastikan semua orang kalau tarik dananya atau beli, Ciputra itu masih punya uang kas 3 kali lipat buat bayar. Jadi ya secara keuangan sangat kuat. Mungkin teman-teman kadang-kadang soalnya ada stigma, Pak nanti saya sudah terlanjur nabung lama-lama uangnya nggak bisa cair. Kayak yang tetangga itu Pak, yang inisialnya Bumi, belakangnya Putra, begitu ya. Mungkin ada stigmanya seperti itu. Nah, kalau kita kan harus baca laporan keuangan ya. Kemarin saya sempat lihat di internet, ternyata teman kita itu laporan keuangan asetnya, kemampuan bayar terhadap aset itu minus 1.500%. Makanya tanda kutip gimana lo bayar, minus 1.500%. Ciputra positif 300%. Artinya semua orang di dunia dipanggil sama yang kuasa kalau Ciputra ya, kita semua orang klaim bangkit lagi, mati lagi, bangkit lagi 3 kali masih kebayar. Maksudnya seperti itu, bodoh-bodoh ya. Yang ketiga, jaminan paling mahal apa? Masalah reputasi teman-teman. Yang dari manajemen utama ini Bu Jumita Ciputra, beliau itu anak kandung kedua dari almarhum Ciputra. Istrinya managing director Ciputra Group hari ini. Kalau tanda kutip ya, anak konglomerat, nggak usah kerja, uang itu nggak berseri, betul ya. Tapi beliau mempertaruhkan reputasi beliau, memastikan program ini harus jalan. Apalagi beliaunya juga udah Universitas Ciputra dan banyak anak usaha-usaha lainnya. Nggak mungkin bikin yang aneh-aneh, oke ya. Tapi teman-teman biasanya sampai di slide ini banyak orang akan berpikir demikian. Alah, saya lihat ini komunitasnya bagus Pak, manfaatnya bagus. Saya senang berkomunitas, dapat kesempatan saya senang. Nabung itu tidak masalah Pak. Tapi kalau nabungnya komitmen 5 tahun 10 tahun Pak, kok rasanya masih mau mikir ya? Ada yang mikir gitu nggak? Wajar ya, mungkin kok panjang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau kasih solusi buat teman-teman yang komitmen hadir pada malam hari ini. Karena harusnya hari ini ada beberapa yang komitmen hadir ternyata nggak datang, tapi saya kasih solusi buat teman-teman. Nah, solusinya gimana? Gini, saya mau tanya dulu. Secara umum programnya Ciputra bagus nggak? Secara umum bagus ya. Saya mau tanya serius sama teman-teman. Mau nggak saya ajak teman-teman di sini, saya ajak masuk dalam komunitas Ciputra, bisa dapat semua fasilitas yang gratis, nabungnya ditabungin, plus ditambahin uang buat modal. Siapa yang mau? Bukan semua mau. Ini tabungan atau apa ya? Tahu lagi ya. Bapak Ibu, program ini Ciputra bagus nggak? Saya tanya serius ya. Bapak Ibu mau nggak saya ajak masuk dalam komunitas Ciputra, bisa dapat semua fasilitas yang gratis, nabungnya ditabungin, plus tambahin uang buat modal. Siapa yang mau? Kalau kayak gitu ya mau semua lah ya. Kalau nggak mau bohong ya kan. Pertanyaannya beneran tak Pak? Jawabannya sangat betul teman-teman. Karena saya ngalamin.
Saya gabung di sini kan nabungnya 1.200.000 ya tiap bulan. Saya itu cuma pernah nabung 1 kali seumur hidup dari kantor saya. Karena kan wajib nabung pertama nih buat join, kan gitu ya. Saya pakai manfaatnya, pakai fasilitasnya. Bulan depannya nabung saya gratis, malah ada kembalian. Bulan depannya lagi nabung saya gratis, kembaliannya lebih banyak. Sampai sekarang 3 tahun lebih ini kembaliannya 700 jutaan. Di luar saldo saya di Ciputra kurang lebih 40 jutaan. Kan lumayan ya. Makanya bisa buka usaha. Kalau enggak modalnya dari mana kan gitu ya. Tanda kutip teman-teman, walaupun jadi manajer, jadi karyawan, ya uang itu cash flow, ya paginya cash, malamnya flow gitu ya Mas Haji, gitu ya. Realitanya kan gitu ya karyawan. Tapi melalui Ciputra saya punya kesempatan. Pertanyaannya kok bisa Pak? Dari mana? Sederhananya Ciputra ini buat ini. Ciputra itu buat sebuah ekosistem tempat kita belajar, cari ilmu, sekolah bisnis lah. Tapi teman-teman kalau mau masuk ekosistem atau komunitas seperti Ciputra yang beneran bagus kayak Ciputra, itu biasanya kita harus bayar iuran jutaan, uang hangus. Ada kegiatan bayar lagi, betul ya? Di Ciputra iurannya itu loh dikembalikan. Dalam bentuk apa? Yuk nabung buat masa depan, buat masa depan Anda. Kalau nabung itu uang siapa sih? Uang kita kan? Ini buat Anda. Cuma kita bantu paksa Anda supaya menjadi tabungan beneran. Tapi kalau Pak, kalau saya nabungnya kesulitan gimana Pak? Nah, pakai roda ketiga. Apa itu? Mari kita belajar menambah sumber income tadi. Nah, pertanyaannya buat teman-teman. Teman-teman hari ini ya, dari usaha apapun, dari pekerjaan apapun, misalnya dibantu sama Ciputra, income-nya dinaikkan 2-3 kali lipat, mau nggak? Mau apa banget? Mau banget. Mau banget ya? Kalau income-nya naik 2-3 kali lipat, kira-kira nabungnya gampang nggak? Gampang. Sederhana atau pola pikirnya ya? Ya, yuk kita tingkatkan income kita, betul ya? Bagaimana Pak caranya meningkatkan sumber income kita? Paling nggak kalau di Ciputra itu ada 3 cara yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama namanya ini kan komunitas bisnis. Harapannya teman-teman bisa terjadi kolaborasi bisnis dalam komunitas ya. Dapat reseller, supplier, partner bisnis itu kan nggak bisa sih. Paling sederhana deh. Kemarin ada member di Bali jualan keripik kulit keripik ayam, sederhana ya. Di packaging ini. Terus ikut acara Morning Boss ketemu sama member Hongkong. Akhirnya produknya dibeli, dikirim ke Hongkong, dimasukin di toko Indonesia di Hongkong, terus difotoin di depan Victoria Park Hongkong. Asik ya? Itu sederhana. Ada yang menarik juga, salah satu inspirasi saya, ada member ibu rumah tangga di Sidoarjo. Basicnya ibu rumah tangga jualan data guling via online. Dia pas gabung di sini lumayan dapat reseller ke Sulawesi sama ke Kalimantan. Tapi yang lebih menarik, setelah gabung 1,5 tahunan, dia kenalan sama teman-teman baru, akhirnya kerjasama. Kemarin bangun PT, sekarang kelola tambak rumput laut kurang lebih 20 hektar. Asik ya? Bisa kebayang nggak ibu rumah tangga jualan data guling? Sekarang kelola tambak rumput laut 20 hektar. Bisa kebayang nggak? Susah ya? Itu namanya kekuatan komunitas. Nggak teman-teman mau atau nggak kan itu ya? Nah yang lain nggak banyak lah. Tapi Pak kalau belum siap berbisnis gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah siap berbisnis ada 9.000 lebih anggota siap berbisnis dengan Anda. Kalau belum siap modal, coba pakai cara kedua. Teman-teman juga bisa dapat privilege mahal. Boleh mereferensikan proyek-proyek Ciputra di seluruh Indonesia. Silakan kalau mau, properti, rumah sakit, mobil tunas grup nanti dapat komisi. Tapi bukan jadi agen properti ya, referensi aja. Contoh, ada temennya nih, aku mau pindah rumah ke Pandaan. Ternyata Pandawa aja, tak kasih kode memberku. Ya isi data, teman-teman tetap dengan usaha dan pekerjaannya di Malang. Nanti tetangganya ditelepon sama marketing dosen Ciputra di Taman Dayu, dibantu jelaskan, dibantu visit, di follow up sampai closing. Kalau closing deal dapat 1-1,5%, lumayan. Agen properti dapatnya segitu loh. Tapi agen properti itu harus temenin klien yang visit 10 kali, belum tentu closing 1 kan gitu ya. Ya, saya manfaatkan. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia ya, itu kan di mana-mana loh. Ya, tapi atau mau referensi mobil juga boleh. Tapi dealernya tunas itu Jakarta sama Jawa Barat sama Sumatera kebanyakan. Atau teman-teman mau beli sendiri, misalnya mau beli Citraland 3 gitu ya, mau nggak beli Citraland 3? Mau ya, nah, nanti bisa dapat diskon, boleh ya. Tapi boleh order DW, jangan dari saya ya. Ya silakan dimanfaatkan, boleh ya. Tapi Pak, kalau saya mau referensi rumah, kan belum tentu 1 bulan 1 ya. Nabung kan tiap bulan, betul ya? Terus gimana? Makanya ada cara ketiga yang saya pribadi juga lakukan. Apa itu? Tadi di awal saya cerita bahwa Ciputra itu punya visi menciptakan 4 juta pengusaha di Indonesia. 4 juta pengusaha itu banyak atau tidak? Banyak. Banyak bukan juta bu. 4 juta itu bayangin 4 juta itu penduduk Surabaya, semuanya pengusaha. Indonesia. 4 juta pengusaha banyak. Tapi saya percaya Ciputra masih sampai. Cuma butuh waktu dan proses. Sehingga Ciputra kasih kesempatan buat teman-teman, buat saya, kalau mau bantu kembali
komunitas Ciputra kasih kompensasi dengan cara apa? Ada namanya program referral secara digital. Maksudnya gimana Pak? Teman-teman ternyata hari ini nggak mungkin happy dengan komunitasnya. Boleh mereferensikan komunitas yang positif ini ke teman yang lain, silakan. Sama kayak teman-teman hari ini punya Shopee, kan ada kode referralnya ya. TikTok ya ada referralnya lah ya. Tapi kalau di sini gampang, nggak perlu cerita A sampai Z. Teman-teman nanti masuk ke grup dan dapat kegiatan macam-macam, nanti ada flyer acara, tinggal di share ke temennya. Bro, tahu Ciputra nggak? Tahu itu perusahaan besar toh? Mau belajar bisnis sama Ciputra nggak? Coba deh datang besok ada acaranya di Malang. Oh itu besok ada acaranya di Surabaya. Ketemu deh. Dia datang, dibantu dijelaskan sama tim, ternyata happy, dia join, teman-teman dapat kompensasi. Selesai. Silakan dimanfaatkan, ya dong. Pak, kalau saya mau gabung tapi saya suka berkomunitas tapi nggak suka referensi Pak, boleh nggak? Ya silakan. Toh di sini ini fasilitas ya. Yang penting teman-teman punya komitmen aku belajar ya silakan. Nggak referensi nggak apa-apa. Cuma apapun tujuan teman-teman, selalu kita sampaikan di awal. Minimal boleh nggak kita bantu nabungnya gratis? Boleh nggak bantu nabung gratis? Kalau nabung gratis kan apa ya? Kan dapat mikir ya. Ya silakan. Nah, yang pasti kami Ciputra itu lebih di potong pajak ada sertifikatnya. Contoh ada teman kita gabung tanggal 10 Agustus atau 31 Agustus, berarti baru itu 3.000 ya. Nabungnya 600.000, pakai manfaat baru dapat cashback 3 juta dan dipotong pajak. Udah untung belum? Untung ya. Tapi saya koreksi, teman kita nggak dapat 3 juta, dia dapatnya itu 3 juta kali 12 atau 36 juta. Nabungnya 600.000, itu programnya 3.000, dapatnya 36 juta. Mau buka usaha boleh? Boleh punya modal. Ada teman kita yang programnya sekitar 6 bulan, nabungnya 600.000, pakai manfaat bantu share, dia dapat cashback 20 juta per bulan. Hari itu dia ngomong, Pak saya nggak mau referensi lagi, tidak apa-apa. Minimal dapat 20 juta per bulan selama 1 tahun. Tiap bulan mau buka usaha baru boleh? Boleh. Kalau punya modal sampai lama kan gitu ya. Tidak silakan. Semua income-nya resmi ditransfer ke rekening teman-teman masing-masing, mau BCA, BRI apapun, tidak pakai BD-BD-an ya, clear langsung dari Ciputra. Tapi saya samakan persepsi dulu. Menurut teman-teman, nabung itu bayar nggak sih? Nabung bayar nggak? Nabung bayar nggak? Nabung itu tidak bayar. Kalau bayar itu kayak kita beli pointer nih, uang kita ganti barang, ini bayar. Nabung itu tidak rekening. Sama kayak teman-teman punya rekening BCA sama BRI atau sama Anda. Uang BCA tidak akan ke BRI. Di BRI uang siapa? Uang kita loh. Di Ciputra juga sama, pindahkan rekening Ciputra. Di rekening Ciputra atas sama siapa? Anda, betul ya? Kan tidak bayar. Ini cuma Anda sisihkan untuk masa depan. Tapi Anda dapat ilmu, relasi, peluang, kesempatan, opportunity, bahkan nantinya bisa gratis. Silakan. Sebenarnya kalau teman-teman dapat dari mana Pak ini income-nya? Ciputra sebenarnya kalau teman-teman mau bantu kembangin itu ada 7 kompensasi. Tapi saya kasih tahu dua aja ya biar nggak terlalu panjang. Ya, nanti takutnya kebanyakan kaget. Yang pertama namanya income referensi. Kalau saya ngomong referensi, banyak teman-teman langsung stigmanya, Pak Ciputra ini bikin MLM atau apa? Mungkin gitu ya. Tapi saya ngomong fair, Ciputra tidak buat perusahaan MLM. Tapi Ciputra ada mesin multi-level marketing system, iya. Karena zaman sekarang perusahaan apa yang nggak pakai? Properti nggak pakai toh? Ada agent, ada manager, ada prinsipal. Cari agent bagi komisi, sama lah ya. Yang penting kan tujuannya apa? Yang pertama, mempercepat majukan perusahaan. Nggak kasih stimulus, nggak pukul-pukul. Yang kedua, kasih kesempatan buat teman-teman, buat saya. Kalau mau nabungnya gratis bisa, ngumpulin modal lebih cepat ya ayo. Yang ketiga, yang bedakan apa? Hari ini teman-teman mau masuk klub sekelas Ciputra, itu pasti bayar jutaan uang hangus. Saya loh pernah ikut klub hotel, cuma buat dapat diskon hotel aja. Itu bayarnya 5 juta per tahun hangus. Di Ciputra, dapat diskon hotel, diskon macam-macam, relasi peluang ngapain? Nabung buat masa depan. Yang keempat, yang bedakan apa? Hari ini teman-teman mau ikut program apapun yang ada afiliasinya. Biasanya kita harus beli produk tertentu atau jualan produk tertentu kan gitu ya. Kalau di Ciputra, teman-teman udah punya produk, punya jasa atau apapun, yuk dibantu dipromosikan. Beda ya konsepnya ya. Ya silakan dimanfaatkan ya. Nah, tapi kalau udah referensi itu seperti apa? Contoh misalnya izin, izin ya, Mas Reza sama Mas Nurman. Nah, contoh izin ya, namanya pakai Mas Reza sama Mas Nurman ya. Izin. Misalnya Mas Reza ternyata hari ini gabung di komunitas Ciputra. Kok bagus ya komunitasnya? Terus happy, terus ngomong saya, Alan, kalau Ciputra ada? Ini ada acara baru kan? Saya datang, saya lihat kok bagus ya. Saya join. Maka Mas Reza akan dapatkan 15% dari berapa saya ngaku. Kalau saya nabungnya 5 juta ya dapatnya 750.000. Dan dapatnya itu 12 kali. Jadi satu kali referensi dapat setahun. Oke ya. Saya happy nih, saya ngajak Mas Nurman, gabung yuk. Mas Nurman gabung. Saya dapat 15%. Mas Reza yang nggak pernah Mas Nurman masih dapat
B dapat 2%, B kita C dapat 1%, sampai 10 generasi. Tapi kalau Mas Reza bertanya, Pak, yang penting saya nabungnya gratis, gimana caranya? Gampang, Mas Reza tinggal gabung hari ini, bantu referensi, join 3 temen di bulan yang sama, bulan depan dapat cashback 700.000 sampai 1 juta. Kalau nabungnya 600.000 dapat cashback 1 juta, gratis ya? Gratis ya, dan dapat income-nya 12 kali loh ya. Tapi kalau Pak, kalau mau lebih gimana Pak? Ya, Mas Reza happy nih cerita 3 teman cerita gini 3 sampai 10 generasi. Mas Reza dan teman-teman punya potensi income 500 juta per bulan atau 6,4 miliar per tahun. Kira-kira jadi coffee shop berapa kedai? Banyak ya, sak komplek mungkin ya. Ya, silakan dimanfaatkan. Tapi mungkin dia pikir ini, Pak, 500 juta per bulan perlu deh. Anggaplah saya super realistis ya. Teman-teman misalnya gabung komunitas nabungnya 1.200.000 tiap bulan. Toh buat Anda buat masa depan kok. Mau naik haji, mau bangun rumah, mau apapun ya nabung kok, ya toh. Tapi di luar sana cuma punya sama ini Ciputra ada banyak fasilitas. Lalu sampai jalan batu share. Ternyata batu share-nya gagal 99%. Cuma berhasil 1%. Teman-teman nabungnya 1.200.000, dapat cashback-nya 5.300.000 tiap bulan. Masih happy ya? Happy. Susu di atas merah, ya kan? Ya silahkan dimanfaatkan. Income yang lain banyak, tapi saya ambil satu namanya income group. Konsepnya sederhana. Kayak teman-teman pernah tahu koperasi itu punya SHU, tahu ya? Di sanksi usaha. Biasanya kita kalau nabung di koperasi dapat bagi hasil dan dapat koperasi tiap tahun, gitu ya. Nah, Ciputra diadopsi namanya income group, tapi bedanya Ciputra mengalokasikan 32% dari omset nasional proyek ini dijadikan bagi hasil buat semua anggota tiap bulan. Pertanyaan saya, Ciputra ini perusahaannya besar atau kecil? Kalau buat proyek, kira-kira omsetnya besar atau kecil? Kalau teman-teman dapat sekian persen dari omset proyek Ciputra, seneng nggak? Soalnya sih nggak seneng, ya silakan berangkat. Artinya apa? Teman-teman yang ternyata gabung kembali komunitasnya di Malang atau dimanapun, ada orang lain gabung di Papua, di Hongkong atau dimanapun ada hubungannya, teman-teman masih dapat kebahagiaan. Silakan ya. Nah, yang pasti Ciputra pakai sistem buatin bisnis. Artinya apa? Teman-teman mau referensi ketiga, kelima, 100 terserah. Tapi kalau ada referensi ketiga, tidak boleh buatin ketiga, harus bukan di salah satu tim. Tujuannya apa? Saling bantu tambah omset. Dari koordinatornya juga akan bantu nambahin omset. Semakin besar omsetnya, semakin besar proporsi bagi hasilnya. Kalau mau belajar lebih nanti boleh tanya di belakang ya. Tapi kalau sampai di titik ini teman-teman merasa bahwa Pak, saya lihat kok komunitasnya bagus. Boleh nggak saya bantu lebih komunitasnya bertumbuh? Silakan. Boleh juga jadi koordinatornya di komunitas. Ngapain Pak kegiatannya? Sama kayak koordinator komunitas pada umumnya. Ngumpulin masa, bikin acara, bikin agenda, nanti dibantu sama koordinatornya atau dari manajemen Ciputra. Sederhana, sama-sama kita belajar. Tapi nanti bisa dapat privilege lebih. Misalnya nih kita di sini ada tingkat ya, tingkat startup bisa dapat 1 sampai 2 juta per bulan, bronze 2 sampai 4 juta, silver 5 sampai 10 juta, sampai director bisa dapat 300 juta per bulan. Silahkan kalau mau. Tujuannya apa Pak? Ada referral. Sederhana kok. Teman-teman hari ini mau ikut program apapun, komunitas apapun ya, banyak kok di luar sana. Cuma pertanyaannya hari ini ikut, besoknya langsung sukses nggak? Nggak mungkin lah ya, pasti butuh proses. Di Ciputra juga sama, butuh proses. Anggaplah 1 tahun. Dalam 1 tahun kita ngapain Pak? Kita nabung buat masa depan, cari ilmu, cari relasi, promosikan usaha Anda, manfaatnya, lalu bantu share. Jalan gitu ya selama 1 tahun, nggak usah deh ngomong 300 juta. Anggaplah tahun depan teman-teman cuma dapat cashback 10 juta sampai 20 juta per bulan deh. Pertanyaan saya, tahun depan teman-teman mau buka usaha baru, kembali usaha yang ada sekarang lebih mudah? Pasti mudah. Modalnya ada, ilmunya ada, relasinya ada. Kurang apa? Itu loh yang mau dibangun sama Ciputra. Tinggal kitanya mau atau enggak, itu pilihan Anda ya. Nah, dan banyak teman-teman juga dapat kesempatan luar biasa. Contoh misalnya Pak Ketut ini orang Bali, pernah tahu minyak kutus-kutus? Yes. Nah, dia ini salah satu distributor utamanya minyak kutus-kutus di Bali. Yang namanya foundernya dari bawah. Sudah dapat banyak lah, nabung gratis, jalan-jalan, apapun lah ya. Tapi yang menarik, tahun lalu beliau ada buka usaha baru di bidang pupuk organik. Kok bisa? Jadi ada salah satu member Ciputra itu punya pabrik pupuk organik di Pasuruan. Ketemulah sama Pak Ketut ini di acara Morning Boss yang tadi saya pagi itu. Ngobrol kok cocok, akhirnya mau pindah. Akhirnya Pak Ketut ini ditunjuk jadi distributor tunggal untuk pupuk organiknya di NTB. Jadi duit kan? Itu namanya relasi jadi duit, kan itu ya? Ada juga misalnya contoh nih, Budiana ini usaha tas kulit dari Pandaan. Kalau teman-teman pernah tahu tas merek Eigner, Rotelli, Ghost, pernah tahu ya? Label Italia ya? Tahu nggak itu made in mana? Made in Pasuruan, pabriknya Pasuruan ya. Mulai sejak Italia kan itu ya.
Nah, beliau ini produknya sama persis, materialnya sama persis, cuma label sendiri. Sebelum gabung dia punya pasar itu sekitar Jawa Timur. Setelah gabung sekarang kemarin kerjasama sama punya member punya hotelnya di Jogja itu sebulan itu bisa jual 50 tas lebih harga 1 jutaan. Terus kemarin dapat reseller ke Papua, reseller ke Batam, bahkan hampir tiap bulan itu kirim ke Hongkong. Kan asik ya? Itu loh kesempatan. Banyak teman-teman lain juga background usaha profesional, YouTuber dan lain-lain juga banyak. Nah, tapi mungkin kalau saya kan agak ngecap ya. Nah, mungkin kita biar belajar sedikit sama yang orang yang beneran. Saya mau panggil salah satu rekan saya tadi jauh-jauh dari Surabaya juga, ya kan, buat sharing buat teman-teman. Beliau ini sama kayak saya, dulu mantan karyawan, cuma lebih senior, 17 tahun. 17 tahun di bidang obat-obatan, ya tahu. Paling tinggi Jawa Timur jabatannya, tapi memutuskan akhirnya jadi pengusaha. Dan ternyata pengusaha itu tidak mudah katanya beliau. Sekarang hari ini beliau juga mengembangkan bisnis di bidang skincare. Kemarin memutuskan gabung di Ciputra, dan menariknya kemarin kan ada acara gathering ya hari Sabtu di Swiss Bell Surabaya. Baru gabung 1-2 bulanan terakhir, kemarin dapat door prize, dapat TV, lumayan ya. Nah, kalau karena itu boleh kita dengerin sharingnya, kita beri tepuk tangan buat Bu Maria. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang paling keren? Aja. Perkenalkan, singkat aja nama saya Maria, saya ibu rumah tangga, anak saya 3, suami saya 1. Ya. Jadi singkat cerita, 17 tahun di korporat adalah sesuatu yang sangat nyaman dan saya impikan. Dari membangun karir dari nol, posisi paling bawah di satu perusahaan, sampai akhirnya saya sangat nyaman karena pindah 3 perusahaan dan mendapatkan karir impian sebagai area sales manager, menguasai sepertiga Jawa Timur. Bagi seorang wanita berkarir, fasilitas gaji terbaik adalah sesuatu yang wow, gitu ya. Tapi ada satu titik di mana saya tidak punya waktu bersama anak dan keluarga, dan uang yang dihasilkan ya segitu-gitu aja karena gaji naik, pengeluaran juga naik, artinya minus. Nah, jadi kaya dinamakan bukan banyaknya income yang masuk, tapi bagaimana kita mengelola income. Nah, singkat cerita, saya bergabung dengan satu bisnis yang modalnya cuma 5 juta, tapi 1 tahun saya bisa menghasilkan income sekitar 400-500 juta. Dan 7 tahun, 8 tahun saya ada di sana, dan marketing, dan kesehatan, kecantikan, dan akhirnya saya punya modal dan keberanian mental untuk membangun bisnis sendiri. Puji Tuhan, saya punya brand skincare sendiri. 2023 lahir, launching, dan laku 1.200 ketemu dengan CIC adalah sesuatu anugerah. Saya bersyukur untuk bisnis saya. Boleh gak kasih tepuk tangan untuk enggak yang mengajak saya memperkenalkan CIC. Apa itu CIC? Saya melihat, saya mengamati, dan kemudian saya jatuh cinta. Jadi bukan tentang uangnya, teman-teman, tapi saya mencintai komunitas. Dimana komunitas itu kita bisa saling memberikan value. Dan ternyata saya bersyukur Ciputra punya visi membangun 4.000 entrepreneur. 4 juta ya, 4 juta. Saya punya mimpi membangun 1.000 mompreneurs. Dan itu akhirnya saya menawarkan dimana saya bisa kolaborasi bersama Ciputra membangun entrepreneur sukses. Kenapa saya fokusnya di perempuan? Siapa di sini yang wanita, punya anak, punya suami, punya keluarga yang sama kayak saya? Iya. Kenapa wanita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, apapun kondisinya, apapun posisinya? Karena wanita menjadi tiang keluarga, tiang ekonomi. 3I yang saya anut, income, investasi, insurance. Ketika tidak ada I ketiga yang bernama insurance, income dan investasi kita akan buyar. Dan bersyukur ada CIC, saya mendapatkan banyak reseller juga dari Ciputra Enterprise Bank. Jadi kalau teman-teman memutuskan hari ini masih bingung, masih galau, yang mungkin adalah bukan kami yang ada di sini, tapi teman-teman sendiri. Keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Kami tidak akan intervensi, tetapi waktu tidak bisa kita beli, waktu tidak bisa kita ulang, dan kesempatan tidak bisa kita ulang. Itu aja dari saya. Terima kasih, Pak. Usahanya menarik skincare. Kemarin saya sempat dites pakai alatnya beliau dari Korea. Ternyata
murid saya lumayan, cuma sensitif katanya gitu ya. Tapi saya senang teman-teman saya belajar banyak dari beliau, bisnis skincare, obat-obatan, ya kita banyak sharing lah. Dan teman-teman juga punya kesempatan karena di sini memang basicnya community ya teman-teman. Bisnis apapun Anda yuk sama-sama bertumbuh. Tinggal kita mau bergerak kemana, itu pilihan Anda, kan gitu ya. Dan kita memang juga banyak kerjasama dengan teman-teman luar, juga Pemprov, Tokopedia, atau apapun tujuannya buat apa? Kita bangun jembatan buat Anda bisa bertumbuh lebih besar, boleh ya? So, bagaimana Pak caranya gabung dalam komunitas Ciputra? Ada dua syarat. Yang pertama memang di sini ada biaya registrasinya mahal banget, satu kali seumur hidup 50.000, mahal ya. Tapi 50.000-nya buat Anda kok. Nanti dapat portal web, di situ nanti ada buku tabungan online, ada metode pelatihan, katalog bisnis macam-macam lah. Yang kedua dapat kartu member, dicetakin atas nama masing-masing, dikirim ke rumah free ongkir. Biaya cetak sama ongkir aja berapa, kan itu ya. Yang kedua, kalau di tempat lain teman-teman mau ikut klub, itu kan harus bayar iuran. Di Ciputra yuk nabung pertama. Mau nabungnya sesuaikan dengan target dan kapasitas. Mau nabung 5 juta per bulan boleh, 1 juta 200 boleh, 600.000 per bulan ya silahkan. Kalau langsung saya langsung nabung 1 tahun, nanti dapat cashback 1 bulan. Silahkan dimanfaatkan. Sesuaikan dengan target dan kapasitas masing-masing, itu untuk Anda. Nah, setelah 50.000 pas nabung pertama, membership Anda aktif. Aktifkan malam ini, langsung manfaatkan programnya. Daftarkan usaha Anda langsung, kenalan sama teman-teman baru, ikut presentasi bisnis dari besok pagi, langsung manfaatkan semua fasilitasnya, boleh ya? Tapi kalau teman-teman, Pak, saya mau nabungnya gratis, iya Pak. Ya, yuk kita belajar bisnisnya, mulai bisnis. Kembangkan bisnis Anda pribadi. Yang kedua, boleh juga bantu referensi komunitas Ciputra. Sederhana kok. Kalau mau nabungnya gratis, tinggal referensi 3. Gimana Pak referensi 3 orang? Teman-teman pernah tahu hukum Pareto nggak di dunia marketing? Pernah tahu hukum Pareto? Pareto itu apa sih? Kita tanda kutip ya, kita mau jualan printer. Kita tawarin ke 10 orang, 10-10-nya pasti beli nggak? Nggak mungkin ya. Ada namanya Pareto, itu bikin sebuah hukum. Dia penelitian ke berapa ribu orang, ternyata rata-rata produk kita tawarin ke 10 orang, itu 20% yang anggapi atau ini. Dan itu ya. Di Ciputra juga sama. Gimana caranya kita bisa joinkan 3 teman, referensikan teman? Ya pastikan Anda menghadirkan 15 orang datang duduk dan mendengarkan. Selesai. Gimana Pak 15 orang datang duduk mendengarkan? Ya pastikan Anda undangnya 30 orang atau lebih. Tanda kutip kita undang acara nikahan aja belum undang semua, kan gitu ya? Ya sudah tinggal undang, punya WhatsApp, undang aja. Referensi 3 namanya gratis. Bulan depan kalau mau referensi 3 lagi gratisnya 1 tahun. Kalau mau referensi 3 terus sampai bulan depan kurang lebih dapat 4 juta per bulan. Kalau mau lebih ya silakan, kan gitu ya? Dapatkan dengan 300 juta per bulan, kita bisa dapat diskusi. Ayo sama-sama bertumbuh. So Ciputra buat apa? Landasannya komunitas, karena zaman sekarang komunitas itu adalah base-nya segala sesuatu. Yang mana ada pilar skill bisnis supaya Anda selalu pintar, ada pilar akses relasi dan promosi supaya Anda punya partner itu nggak cuma Jawa Timur aja, bahkan sampai luar negeri. Ada pilar akses tabungan supaya teman-teman beneran punya modal. Yang ketiga ada pilar income supaya impian Anda loh cepat tercapai. Dan kalau terjadi risiko ada namanya proteksi aset. Ini supaya keluarga Anda nggak dijari, jangan sampai dijari utang. Ini satu paket lengkap dari Ciputra buat kita semua. So ini terakhir saya, teman-teman. Pernah tahu beliau? Pernah tahu beliau? Ada namanya Jack Ma ya, pendirinya Alibaba. Tahu Alibaba? Nah, salah satu e-commerce terbesar di dunia. Kira-kira Jack Ma ini orang kaya atau orang miskin? Sekarang kaya banget, tapi dirinya miskin. Kisahnya menarik teman-teman. Singkatnya gini, dulu pertama kali di China itu ada KFC masuk. 24 orang melamar, 23 diterima, 1 ditolak si Jack Ma ini. Bayangin Anda lamar bersama rekan Anda ke 24, semuanya diterima, Anda ditolak sendirian. Ngenes kan? Ngenes ya. Tapi beliau gak nyerah. Akhirnya beliau jadi guru bahasa Inggris honorer di China. Namun beliau tidak memadamkan mimpi beliau ingin sekali punya usaha di bidang IT, bidang e-commerce. Akhirnya beliau berusaha, dia masuk komunitas-komunitas, cari teman-teman baru, senior-senior baru. Akhirnya berkumpullah bersembilan, dibangunlah Alibaba. Dibangun Alibaba gak langsung sukses ya, tetap jatuh bangun. Sampai akhirnya beliau jadi orang terkaya nomor 4 di Cina, dari seorang yang ditolak KFC, dari seorang guru honorer di Cina. Dan beliau pernah berkata, saya paham bahwa jika ada peluang emas, kita bisa cepat ambil keputusan. Ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Bayangkan kalau waktu itu Jack Ma, seorang guru bahasa Inggris, mau punya kebidahan di bidang IT e-commerce, harus belajar IT dulu 100% baru take action. Kira-kira jadi tidak ya Bapak? Tidak bakal ya. Kenapa? Telat, betul ya? Termasuk hari ini saya, Bu Krisi, Bung Arya, dan teman-teman kita bercerita tentang apa sih sebenarnya ini. Saya yakin teman-teman paling pahamnya 40-50% deh.
apa visinya, apa manfaatnya buat saya, bagaimana saya cara pakainya, semuanya itu diajari ada kelas-kelasnya. Tapi seperti kata Jack Ma, ketika ada paham 40% dari konsep peluang, itu sudah cukup untuk memulai. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali, datang 2 kali itu dalam kondisi yang berbeda. Saya jadi cerita teman-teman kenapa saya gabung di komunitas. Ada 3 alasan besar. Yang pertama karena namanya Ciputra, saya percaya sama Ciputra, alumni gitu ya. Tapi kalau Ciputra buat sesuatu kan pasti besar ya. Orang lain buatnya rumah, Ciputra buatnya kota. Orang lain buatnya mall, Ciputra buatnya megablok. Orang lain buatnya universitas, Ciputra buatnya universitas kewirausahaan terbaik di Indonesia. Hari buat komunitas, pasti mau buat sesuatu yang besar. Kapan lagi kita bisa masuk ekosistem sebesar ini dengan cara seperti ini? Ini menarik ya. Yang kedua, kenapa saya gabung di sini? Karena pada saat itu saya ingin sekali punya usaha yang sukses dan berhasil. Zaman sekarang mau punya usaha sukses berhasil harus punya banyak relasi, betul ya. Dan di sini saya banyak sekali dan saya manfaatkan. Sehingga tadi saya cerita bisa buka usaha beberapa tadi ya. Tapi saya cerita, saya itu tidak bisa masak, saya itu tidak bisa nanam, saya itu tidak bisa nambah. Kok bisa punya usaha macam-macam? Karena relasi. Tapi nggak bisa relasi yang biasa-biasa. Harus relasi yang mahal. Dan relasi mahal itu harus ketemu tempat-tempat mahal kayak di sini Pak. Silakan manfaatkan. Yang ketiga, kenapa saya masuk di sini? Realistis saja ya, income-nya bagus. Saya gabung waktu di sini waktu itu kerja 10 tahun di pelayaran kontainer, terakhir sebagai manajer di sana, lumayan gajinya 2 digit. Saya gabung komunitas ini, nggak tinggalin kantor, tetap masuk seperti biasa jam 8 pagi, pulang main ke jam 6 sore, lembur sampai jam 12 malam biasa nggak dibayar, kan gitu ya. Manajer nggak dibayar, kan gitu ya. Dan kalau di pelayaran hampir tiap hari itu lembur. Saya di salah satu waktu coba kembali komunitas ini kurang lebih 6-7 bulan. Ternyata income saya dari komunitas Ciputra ini sudah nyampe income saya sebagai manajer yang kerja 10 tahun. Sehingga Maret 2021 saya putuskan resign dari kantor. Kenapa? Toh income-nya sudah tergantikan. Yang kedua, saya dapat kesempatan mahal sebagai seorang karyawan bisa memutuskan resign dari kantor tanpa mikirin besok keluarga aku makan apa. Itu mahal. Karena hari ini banyak karyawan yang saya kejar mimpi apa? Takut resign. Kenapa pengusaha juga banyak yang saya kejar mimpi? Takut Pak kalau nggak buka toko hari ini besok keluarga aku makan apa? Betul ya? Nah, tapi melalui Ciputra saya dan banyak teman-teman kita keluar dari kesempatan itu dan kita ubah ambil kesempatan yang luar biasa. Dan hari ini Ciputra boleh share buat teman-teman di sini. Ciputra kita nggak tahu kesuksesan instan ya. Tidak ada namanya sukses instan di dunia, betul ya? Almarhum Pak Ciputra aja bangun Ciputra Group itu 40 tahun ya. Tapi hari ini Ciputra boleh share buat teman-teman. Kita mau berikan sebuah langkah berbeda yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupan Anda dan saya. Karena saya sudah ambil 3 tahun lalu dan itu bukan hidup saya. Nah, hari ini bisa ngobrol sama teman-teman di malam dan sore ya dari tadi siang. Kenapa? Karena saya sudah ambil keputusan itu 3 tahun yang lalu. Saya dapat kesempatan bangun usaha. Hari ini usahanya jalan, usahanya jalan-jalan. Itu yang bicara ya? Betul ya? Itu kesempatan buat Anda. Tinggal pilihannya buat kita nih ada 2. Teman-teman mau jadi pelaku atau jadi penonton? Kalau jadi pelaku, yuk naik kereta api lebih cepat menuju impian Anda. Tapi kalau jadi penonton, apa sih? Jalan kaki di pelot dengan tempo Anda, sambil lihat teman-temannya naik kereta api lebih cepat. Itu pilihan Anda. Cuma satu hal saya perlu tegaskan. Zaman sekarang itu di era digital, apa sih yang paling mahal? Percepatan. Kenapa startup itu banyak mendapatkan pendanaan juta dolar? Percepatan. Kalau hari ini di sini dan menariknya di sini, teman-teman, ayo kita sama-sama mengalami percepatan. Dibantunya bukan sama saya aja ya, dibantunya sama Ciputra loh. Ini loh luar biasa. Saya terakhir buat teman-teman, saya mau tanya serius sama teman-teman di sini. Kalau sepakat boleh angkat tangan. Kalau tidak sepakat tidak usah angkat tangan, boleh ya. Saya mau tanya serius sama teman-teman. Siapa di sini yang merasa bahwa program Ciputra ini bagus? Boleh angkat tangan? Yang merasa bagus. Oh, thank you. Pertanyaan kedua, siapa yang merasa bahwa program Ciputra ini bisa bantu diri Anda maupun orang-orang di sekitar Anda? Siapa merasa? Oh, thank you. Pertanyaan ketiga, siapa yang mau dibantu sama Ciputra, dibantu sama komunitas ini, pribadinya maupun bisnisnya semakin bertumbuh di 2024? Siapa yang mau? Oh, thank you. Pertanyaan terakhir ya, ini paling serius ya. Kalau sepakat angkat tangan, kalau tidak sepakat tidak usah angkat tangan, tidak apa-apa, boleh ya. Saya mau tanya serius sama teman-teman. Siapa yang mau dibantu sama Ciputra, dibantu sama komunitas ini, bergabung dalam komunitas Ciputra Pascal dan buat sebuah langkah berbeda mulai hari ini? Siapa yang mau? Kalau buat teman-teman yang mau, Pak, saya mau Pak. Saya undang buat teman-teman, silakan bangkit berdiri. Yang mau ya, silakan bangkit berdiri. Silakan maju ke depan, kita foto bareng. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Buat teman-teman yang mau ya. Pak, saya mau tapi ada pertanyaan. Kita foto dulu. Nanti tanya jawabnya di belakang ya. Pak, saya sama sekali nggak mau Pak. Nggak apa-apa. Saya undang buat teman-teman yang ada. Pak, saya ada niat. Silakan maju.
Silakan. Oke, sudah. Boleh agak geser sini ke sini. Biar cukup. Boleh geser. Thank you. Oke. Pak ya. Boleh sedikit merapat sedikit, boleh lagi. Boleh merapat sedikit. Boleh. Nah, teman-teman yang maju ke depan sama tanya. Teman-teman yang maju ke depan beneran mau sukses atau mau uang? Masih mau sukses ya. Karena kalau kata mentor saya itu sukses itu kan susah ya. Tapi lebih susah lagi kalau nggak sukses, betul sih. Betul ya. Yuk sama-sama kita alami kecepatan dibantunya sama Ciputra. Saya juga alami. Cuma teman-teman yang maju ke depan saya mau tanya, teman-teman kalau mau gabung dalam komunitas sudah tahu belum risiko